Aksi perubahan yang kami lakukan, yang kami ambil, yang saya ambil kemarin sudah diseminarkan dan disetujui, judulnya adalah implementasi layanan pendidikan berdampak melalui program Melati di kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang. Harapannya nanti di madrasah kita akan diberlakukan ya perilaku yang berbasis teo atau ekoteologi. Dengan begitu, dengan melaksanakan apa yang disebut ekoteologi itu, maka kawan-kawan di madrasah telah melakukan pelestarian alam dan pada saat yang sama imannya meningkat. Nah, pertanyaannya, ekoteologi itu apa toh, Pak? Ekoteologi adalah gabungan antara ekologi dan teologi. Ekologi itu apa? Ekologi itu ilmu tentang lingkungan. Teologi itu ilmu tentang ketuhanan. Ekoteologi berarti ya ilmu tentang ketuhanan, tetapi pada saat yang sama membahas tentang lingkungan. Atau ilmu yang membahas tentang lingkungan berbasis agama. Kenapa memilih ekoteologi di madrasah, Pak? Kenapa memilih ekoteologi? Karena ekoteologi ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Kalau jenengan lihat Asta Protas, 8 program prioritas Pak Menteri Agama kita, program nomor 2 itu namanya penguatan ekoteologi. Nah, ekoteologi yang kami harapkan nanti bisa kita laksanakan bersama itu merupakan ikhtiar yang mengintegrasikan antara kesadaran ekologis, bahasa kerennya begitu, kesadaran ekologis yang berbasis agama. Dalam hal ini ya berbasis agama Islam, di mana nandur wit, ngelola sampah, dan kegiatan-kegiatan ekologis yang lain tidak hanya sekedar kegiatan yang bersifat duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Nandur wit itu sodako, ngelola sampah bagian dari mengelola kebersihan, itu bagian dari iman, an-nadhofatu minal iman, dan sebagainya dan sebagainya. Dalam konteks agama kita ada kajian namanya fiqhul bi'ah, fikih lingkungan. Jadi intinya program Melati ini adalah program yang akan menerapkan konsep-konsep ekoteologi di dalam madrasah kita secara bertahap. Ada tahap namanya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau boleh diringkes gambaran tentang ekoteologi yang mau kita terapkan di madrasah kita dengan program Melati itu, saya nggak akan buka hari ini 15 halaman. Saya nggak ingin lama-lama. Intinya ujungnya nanti itu siap dukung apa orang, mau ikut tok intinya kok. Tapi saya percaya kalau jenengan mendukung Melati bukan hanya untuk kepentingan saya, tapi juga untuk kepentingan madrasah kita dan bahkan untuk kepentingan kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau boleh diringkes, Melati itu kita bedakan antara dua ranah. Ranah yang pertama adalah ranah penyampaian ilmu, informasi, dan membangun pemahaman atau mindset. Ini nanti akan dilakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran terkait penyampaian seputar fiqhul bi'ah. Kalau yang sudah ikut Adiwiyata, saya kira tahu bagaimana di RPP-nya itu diselipkan materi-materi seputar cinta lingkungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di Adiwiyata kan nggak menyebut tentang dalil-dalil. Nah, di Melati ini, karena basisnya adalah agama, dalam hal ini agama Islam, maka kita harus tahu, Melati ini sebenarnya basis yuridisnya apa?
Basis filosofisnya apa? Basis spiritualnya apa? Itu nanti akan disampaikan. Dan hari ini kita sedang menyusun, tahapannya adalah menyusun buku panduan program melatih. Sudah dikerjakan, saya yakin dalam seminggu ke depan sudah selesai. Dengan begitu nanti kita akan tahu 5W1H tentang melatih. Apa itu melatih, siapa yang melakukan, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana caranya. Itu nanti akan kita ketahui di buku panduan. Termasuk bagaimana memastikan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana monitoring dan evaluasinya, siapa yang melakukan, dan sebagainya. Jadi ranah yang pertama adalah ranah menyampaikan informasi dan membangun pemahaman ekoteologis. Yang kedua adalah ranah dalam konteks mempraktekkan perilaku ekoteologisnya. Nah, perilaku ekoteologis ini kami buat dalam 3 program besar. Di madrasah kita, kami berharap nanti ada 3 kegiatan ini yang akan kita lakukan. Yang pertama, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Di madrasah-madrasah adiwiyata sudah dilakukan. Yang kedua, pengelolaan lingkungan di madrasah agar lebih rapi, lebih bersih, lebih nyaman. Ada tamannya, ada ini itunya, di mana pengelolaan ini juga kita upayakan ada sisi-sisi islaminya. Penamaan taman misalnya, ya kita pilihlah penamaan taman yang islami gitu itu. Sehingga menjadi salah satu penanda bahwa kita ini mengikuti program melatih. Yang ketiga, ini yang saya yakin dampaknya punya dampak yang sangat besar, khususnya di masyarakat, adalah penanaman pohon di masyarakat. Jadi, kami nanti berharap madrasah ini punya kegiatan menanam pohon di masyarakat. Menanam pohon di masyarakat itu teknisnya seperti apa, Pak? Bisa menanam di milik madrasah sendiri, lahan kalau ada, atau di lahan masyarakat. Lahan masyarakat itu juga bisa dipilih, lahan masyarakat desa, komunitas, lahan kritis, atau lahan miliknya sendiri, murid itu di rumahnya misalnya. Bayangkan kalau hari ini ada sekitar 30.000 sekian siswa kita, mulai dari RA sampai aliyah. Kalau mereka ini dalam 1 tahun menanam 1 pohon saja, artinya ada 30.000 sekian pohon baru di Kabupaten Rembang. Kalau itu berkelanjutan, jangan bisa bayangkan dampak yang akan diberikan oleh program ini. Karena menanam pohon tidak hanya sekedar menanam pohon, Pak. Menanam pohon itu jenengan menanam pabrik oksigen gratis. Pohon itu fungsinya luar biasa. Dia pabrik oksigen gratis. Akarnya bisa menguatkan tanah. Daunnya bisa jadi pupuk. Rantingnya macam-macamnya ramah untuk burung, untuk hewan-hewan kecil. Bahkan termasuk untuk ngiyup. Ya nek sing nom-nom zaman kita dulu kecil kadang-kadang ngiyup nang sorwit. Endak-endake waktu pacaran bukan pacaran ya, cinta monyet itu loh. Nah, sawang-sawangan kewaduan sisi sinowit kene sisi sinowit kono. Zaman kita kecil, kalau zaman sekarang bu. Kita kecil kan, zaman kita ini kan memang beda. Cintanya cinta monyet kan. Jenengan lewat ngarepe wong sing mbok senengi seolah-olah sak omah iku merhatekno jenengan kabeh. Ya enggak dulu begitu. Padahal yombo-yombo ora iku. Ora ono sing merhatekno jenengan, tapi perasaan kita kan begitu. Oke, kembali ke laptop. Jadi saya nanti berharap madrasah kita secara bertahap melakukan 4 ini ya, ranah kognisi dan pada ranah perilaku. Kognisinya ya ada materi-materi seputar fikul bi'ah, perilakunya 3 hal itu. Pengelolaan sampah, pelestarian atau pengelolaan lingkungan, dan penanaman pohon di masyarakat.
Nah, untuk jangka pendek, Bapak Ibu, jangka pendeknya itu mewujudkan atau melaksanakan 3 itu atau 4 itu di madrasah piloting. Madrasah pilotingnya ya saya berharap yang negeri-negeri yang sudah ikut adiwiyata itu kan tidak terlalu sulit itu untuk jadi piloting. Atau madrasah swasta yang siap untuk pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan, dan penanaman pohon di masyarakat. Nah, tetapi Bapak Ibu, ada satu kegiatan yang sesungguhnya itu masuk di tahap jangka menengah, mau kita tarik di jangka pendek. Apa itu? Penanaman pohon di masyarakat. Kami awalnya penanaman pohon di masyarakat itu untuk seluruh madrasah itu ada di tahap jangka menengah 6 bulan ke atas dari program ini. Tapi sepertinya kemarin situasi kebatinannya, suasana kebatinan teman-teman di MI itu pinginnya itu ditarik di jangka pendek. Pada saat launching program Melati nanti, itu kesepakatan kemarin, pinginnya diikuti dengan penanaman pohon secara serentak oleh siswa madrasah se-Kabupaten Rembang. Kira-kira setuju apa enggak? Kan tidak terlalu sulit sebenarnya kan? Pohonnya apa Pak? Pohonnya yang penting wit lah. Pak, kira-kira ya nanti mungkin judulnya bisa 30.000 siswa se-Kabupaten Rembang. Penanaman pohon oleh 30.000 siswa misalnya. Pak kan pun wonten sing lulus, Pak. Orang bakal dihitung. 30.000 sing ape ngitung sapa? Nek ora percaya kon ngitung dhewe. Oh 1 juta wingi penanaman matoa ya ora sing ngitung. Gitu. 30.000 atau 50.000 gitu sehingga itu punya dampak. Dan saya berharap nanti ada apa ya? Penginformasian terkait itu secara masif ke publik oleh semuanya. Sehingga seluruh kita itu ikut terlibat mengunggah sesuai versi masing-masing di media sosial kita, sehingga akhirnya jadi viral. Dengungan-dengungan yang kecil-kecil itu nanti akan menjadi gema. Kalau kecil namanya dengungan, tapi kalau besar namanya gema. Waduh. Dan orang akhirnya ngerti, oh, dan itu nanti imbasnya Bapak Ibu tentu terkait dengan reputasi madrasah kita. Madrasah kita menjadi pionir di saat orang lain belum ngeh dengan ekoteologi, dengan bagaimana melestarikan alam, dengan menanam pohon. Kita mulai dari anak-anak kita ada di barisan depan. Bayangkan Bapak Ibu, misalnya kalau bicara gede ya, ini banyak madrasah gede kan. Misalnya saya sebut MTS Negeri 1 atau Al Anwar. Al Anwar siswanya kan 2.000 ya. Nah, bayangkan Al Anwar. Jenengan misalnya di daerah sana itu ada bukit yang gundul lah, kak wit-witane gitu. Misalnya lahan kritis. Atau pantai. Kemudian jenengan nanamin di situ. Kemudian jenengan jaluk izin. Itu jenengan kasih nama Pantai Al Anwar atau pantai apa yang menjadi identitas lembaga jenengan. Itu suatu ketika pantai itu sudah menjadi indah, hebat, orang kan akan tanya, kok iso disebut Pantai Al Anwar ini ceritanya piye kan gitu kan. Ternyata dulu awal-awalnya yang mengkonservasi wilayah itu adalah teman-teman dari Al Anwar. Keren kan? Nah, kemarin saya sempat cerita, misalnya untuk lebih mudah menyebut nama ya. Misalnya kalau kita bicara MTS 3 itu MTS apa Bu? Matsaga ya. Kalau MTS 5 Bu? MTS 4? Nah, misalnya gitu ya. Ada Bukit Masapatra, Bukit Matsaga, Bukit Mandura. Madrasah Mandura itu Madrasah Aliyah Dwarembang misalnya ya. Atau apalah yang itu menjadi simbol lembaga kita. Misalnya di Mlagen. Mlagen kan daerah-daerah yang juga itu kalau ada upaya-upaya yang jadi simbol lembaga kita.
namanya muncul di situ, itu juga keren. Itu secara jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang pasti akan menguatkan citra lembaga kita dan juga menguatkan kantor Kementerian Agama. Yang kita lakukan benar-benar berdampak kepada masyarakat. Jadi melatih ini sejatinya tidak hanya sekedar urusan program dan hanya sekedar untuk mensukseskan kegiatan PKA saya, tapi saya membayangkan ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mengenali kembali bahwa kita ini selama ini sudah abe, nggak begitu ngopeni kepedulian kepada alam kita. Dan anak-anak kita selama ini bahkan hampir nggak kita kenalkan. Saya bayangkan Pak, saya bayangkan misalnya untuk anak-anak RA atau MI, dia nanam, kemudian oleh gurunya misalnya ya, disuruh bikin doa untuk pohon yang ditanam itu, ditulis kemudian dibaca. Bahwa dia memang punya tanggung jawab dan mohon kepada Tuhan pohonnya ini loh harapannya nanti seperti apa. Hal-hal kecil seperti itu saya kira akan membentuk karakter untuk lebih peduli kepada alam. Misalnya anak kecil setelah nanam, dia berdialog dengan tanaman itu. Apa harapannya? Dan itu jadi tugas oleh gurunya gitu. Nggak hanya nyanyi-nyanyi saja. Atau nyanyi-nyanyi tapi terkait dengan alam. Nanti di level MI sudah agak beda, di level MTS tentu sudah agak beda, di level aliyah tentu sudah agak beda. Yang intinya adalah bagaimana menanamkan kesadaran mencintai alam, bahwa alam ini bukan warisan, bumi ini bukan warisan, bumi ini titipan. Dan kita ini disebut khalifah fil ard, ya tugasnya mengelola demi kemaslahatan, bukan untuk mengeksploitasi. Maka kami berharap madrasah tidak hanya mengajarkan abadah, tapi juga mengajarkan cinta kepada lingkungan. Madrasah tidak hanya sekedar meluluskan anak-anak dengan prestasi-prestasi akademik, tetapi madrasah juga membangun kesadaran untuk menciptakan peradaban yang lebih ramah kepada alam. Ini Fiqhul Bi'ah itu di madrasah kita sudah biasa. Ekoteologi sudah biasa, cuman nggak pernah dibungkus dengan ekoteologi. Tidak terlalu sulit mempraktekannya. Maka saya beranikan diri, kita mulai dari Rembang. Jadi anak-anak kita, Bapak Ibu, kita ajarkan mulai dari kecil, dari tingkat RA itu, untuk menyadari bahwa kita ini harus hidup bersama dengan alam yang ramah, alam yang berkualitas. Karena kualitas alam di lingkungan kita akan menentukan kualitas kita. Dan itu salah satu ikhtiarnya melalui program melatih. Nah, terakhir, jenengan kira-kira siap dukung tamboten? Kurang kompak ya Pak, sing gure orang muni. Jenengan kira-kira siap nggak mendukung program melatih ini agar sukses? Nah, ini kan aku udah dilego. Ini bukan tentang Muhson, ini bukan tentang Kementerian Agama Kabupaten Rembang saja. Ini bukan hanya tentang madrasah penjenengan saja, tetapi ini tentang bagaimana ya kita menjaga amanah sebagai manusia, sebagai umat Islam yang sesuai ajaran agama kita ini memang harus memanfaatkan dan mengelola alam ini demi kemaslahatan. Kita ini ya ada konsep namanya tauhid, ada konsep namanya khalifah fil ard, ada konsep namanya tawazun. Kita nggak boleh ngelola alam kok gak imbang antara yang ditanam dengan yang dipotong misalnya, nggak boleh. Kalau nggak imbang, alam pasti akan murka dalam tanda petik. Kenapa kemarin kok udah nake sak jam wis banjir karo-karuan? Ya kemungkinan tidak imbang Pak kondisi di alam kita itu.
Tawazun. Ada juga larangan untuk israf, nggak boleh berlebih-lebihan. Gara-gara punya ini itu, alam sikati semuanya, ya yang terjadi kemudian pasti akan ada maldorot yang kita rasakan. Begitu Bapak Ibu. Kalau penjenengan nanti pengen tahu tentang melatih lebih jauh, buku panduan nanti akan kita bagikan. Dan pasti akan ada proses-proses informasi berikutnya. Tapi paling enggak hari ini saya wis nyicil layem MTS se-Kabupaten Rembang siap dalam satu barisan bersama saya. Siap? Betul. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.